Nah, ini EBITDA-nya sebenarnya agak beratnya di sini sih ngeliat Indosat ya. Jadi Indosat ini sebenarnya revenue-nya kan nggak kemana-mana, revenue-nya eh, turun, bahkan EBITDA-nya turun, cuman labanya relatively inline. Jadi kita kerasa sih sebenarnya di sektor telco tuh pressure-nya lagi kerasa ya. Kemarin di kuartal ketiga, kalau nggak salah kuartal ketiga atau keempat saya lupa, dia punya subscribers tuh turunnya lumayan banyak gitu ya. Nah itu yang salah satunya kita bilang nih. Jadi si Telkom itu agresif dorong mereka punya produk Bayu. Bayunya itu akhirnya subscribersnya lumayan banyak dan itu yang ibaratnya dorong gitu ya. Maksudnya kayak subscribersnya tuh turun. Nah cuman kelihatan kemarin Indosat secara quarterly-nya, first quarter-nya subscribersnya udah lumayan naik. Nah, jadi itu sih ya, itu yang jadi ininya. Nah, cuman kalau buat di telco, kita tuh agak worried-nya gini ya. Kemarin tuh kalau kita lihat kayak beberapa data, contohnya ARPU ya. ARPU itu di Telkom itu nggak terlalu bagus. Jadi ARPU itu kan adalah belanja konsumen ya. Belanja konsumen buat paket data tuh berapa. Nah, jadi si artinya dua sih sebenarnya kalau ARPU turun ya. Pertama, dua sisi sih. Kalau emang seandainya dari sisi manajemen itu offering produknya jadi yang lebih murah. Jadi pasti kan ARPU juga turun. Atau yang kedua, kita bisa ngelihatnya dengan adanya emang yang purchasing power sekarang, dulu kan orang ekspektasinya kayaknya eh, ekonomi lagi jatuh, orang tetap beli paket gitu ya. Nah, cuma somehow kalau kita dari posisi sekarang, itu dengan ekonomi yang kayak drop kayak sekarang gitu ya, itu terasa banget eh, daya belinya nggak ada gitu ya. Makanya kelihatan kayak ARPU yang kayak Telkom tuh bisa turun. Nah, jadi ini yang sebenarnya kita masih masih agak-agak lumayan worried sih ya buat ke telco ya. Cuman kalau kita lihat dari posisi sekarang ya, saya sih sebenarnya melihatnya Indosat nih positioningnya kuat ya. Positioningnya kuat, mereka diversification-nya banyak gitu. Ya. Mereka ada MIDI itu yang ada internetnya, mereka lagi ongoing. AI-nya juga mereka lagi ada penambahan beberapa aset gitu ya yang kerjasama sama Nvidia juga. Ada pabrik sovereign AI di Jawa Tengah. Jadi diversification ke arah yang lebih tech related itu ada gitu ya. Nah, dan manajemen juga sebenarnya target buat tahun ini EBITDA masih bisa tumbuh 10%. Jadi harusnya kita akan ada lihat ruang recovery di second quarter nanti ya. Saya masih suka sih ya sama Indosat ya. Teman-teman masih boleh ambil sih. Ini kita masih buy target price-nya di 2.400 ya.